Saya himbau kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Di dalam harta Allah telah sediakan berbagai musibah, berbagai malapetaka. Allah berikan kita rezeki 100 juta. Ada hak fakir miskin 2,5%. 100 juta harta Anda wajib mengeluarkan 2.500.000 rupiah. 100 juta itu Allah telah berikan kepada kita. Di angka 100 juta itu Allah modali kita untuk berobat. Allah modali kita untuk memperbaiki rumah. Allah modali kita untuk memperbaiki kendaraan. Allah modali kita untuk beli kebutuhan kita, kesenangan kita. Maka 100 juta itu modal yang untuk kita beli obat yang mungkin nilainya 10 juta, modal yang untuk memperbaiki kendaraan yang mungkin 10 juta, modal untuk memperbaiki rumah yang mungkin 20 juta. Jadi 100 juta tinggal 60 juta modal mungkin. Iku lek loro-loro diopnam rong dino 10 juta. Lah nek diopnam sak minggu, sak ulan menjadi berapa? Bisa 100 juta ada, entek minus. Makanya Allah sediakan yang namanya zakat 2,5% Anda keluarkan untuk daf'ul bala, untuk mengangkat bala, untuk mengangkat penyakit yang telah Allah titipkan dalam harta itu. Banyak orang-orang kaya yang mereka terkena penyakit yang sampai naudzubillah cuci darah, sampai berbaring berbulan-bulan di rumah sakit. Periksa harta Anda, saya himbau kepada mereka. Periksa harta Anda, hitung lagi harta Anda. Mungkin ada zakat yang tidak Anda keluarkan, sehingga Allah masih menempelkan di dalam harta Anda penyakit, bala, musibah. Duit 100 juta, ngetokno duit 2,5 juta setahun bisa. Aman sampean, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah asuransinan. Asuransi supaya kalau ada insiden nanti ada yang nanggung, aman kendaraannya. Anda asuransikan harta Anda kepada Allah melalui kantong-kantong orang miskin, melalui janda-janda, melalui anak yatim. Aman Anda beserta anak cucu Anda dimuliakan oleh Allah. Saya kira gak motor diasuransi no. Jadi lek nabrak asuransi. Lu anake lho diasuransi no, kan nemen wong-wong. Jadi lek anake mati, sekolah anake mati ana sing ganteni. Lah iki lho akale lho ono model-model kayak gini iki. Gak waras orang sekarang. Anaknya diasuransikan. La ilaha illallah. Jadi lek anake mati, lek bojone mati, ada yang ganti asuransi. Gak tahu sekarang 200 juta atau 300 juta bayar per bulan bayar asuransi. Gawe anakku. Masa pendidikan awake dhewe diasuransi no. Jadi lek aku mati, engko dapat gift ya, dapat hadiah modal 500 juta. Lha iku ono kelas-kelase. Ono kelas sing biasa, ono kelas sing menengah, kelas atas. Kelas atas iki dijogo anake. Lah percaya mek manungsa gak percaya mek Gusti Allah saiki. Percayakan anak Anda kepada orang-orang fakir, para dai, para asatid, para ulama. Titipkan harta Anda ke kantong mereka. Titipkan harta Anda kepada rumah-rumah mereka. Insya Allah anak Anda akan dimuliakan dunia sampai akhirat. Jangan terkontaminasi dengan pikiran duniawi yang semacam itu. Itu menunjukkan bahwa orang-orang itu kikir dan pelit. Kikir dan pelit itu. Bayangkan asuransi. La ilaha illallah. Makanya hukumnya asuransi haram. Haram. Bisa. Jadi kalau ada orang tanya, gimana asuransi? Haram. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun haram. Bisa. Handphonemu sing gak asuransi no haram sing genggem. Wakil sing takut hukumnya asuransi gimana? Asuransi haram. Jelas ya. Gak jelas kok hati sampean. Ya, periksa no kupingi. Nah, asuransikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengeluarkan zakat. Insya Allah aman.
Insya Allah kita nyaman, tenang, ada sakinah di dalam hati. Ada namanya malaikat sakinah. Wa anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Akan turun yang namanya malaikat sakinah. Di mana itu tempatnya? Tuh di majelis taklim. Sakinah itu malaikat wis nemplek teng sampean mesti ngantuk. Jadi sampean delok sing kiwa tengene sing ngantuk-ngantuk iku ketempelan malaikat sakinah itu. Nah. Kadang gak iso turu, Pak. Di rumah itu tidak bisa tidur, tapi begitu majelis taklim itu. Karena apa? Disinilah tempatnya malaikat sakinah. Sulit tidur, ngantuk, wangel turu, aduh sumpah insomnia. Subhanallah. Kalau masuk dalam majelis taklim langsung tidur. Ini saya sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari ikhwan. Kenapa saya ini sulit tidur? Tapi kalau majelis taklim ngantuk. Guys, jadi sebagian orang kalau mau tidur ngenteni majelis taklim dia majelis taklim. Oh, kita majelis taklim turu deh. Subhanallah. Karena memang di sini tempat daripada malaikat sakit. Ayam ngono. Nah, orang-orang insomnia silakan Anda coba ke majelis sini. Mungkin Anda bisa tidur juga di sini. Saking pentingnya orang itu yang menghindari kikir ya. Nabi Muhammad itu sampai mengatakan, al-jahilu syakhi ahabbu ilallah minal alim bakhil. Jadi orang-orang yang bodoh tapi lomo itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang yang alim tapi medit. Ini akan saya di zamanin. Akan datang suatu masa wong bodoh ahli maksiat, lomo, wong ahli ibadah, alim medit iki apa no? Ini zaman ini alamatus sa'ah. Dalam kitabnya Asroti alamatis sa'ah itu enggak no detik-detik akhir zaman karek kiamat. Ahli maksiat, orang-orang yang tolong aplikasi nih. Ojo diaktifno di majelis ngerti bisa isak seru. Kok usah kandhani serti ya. Ya, jadi orang yang akhir zaman itu akan ditampakkan oleh Allah sebagai penutup bahwa nanti akan muncul orang-orang yang bodoh, ahli maksiat, tapi lomo, ahli ibadah, ngwetu ke masjid, alim, ngwedit. Jadi bos-bos kafe, klub malam, lomo, kiai nih mau medit, itu akan muncul akhir zaman. Ini kebukti. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan keselamatan kepada kita semua. Allah cabut rasa kikir, cinta harta dalam hati kita, sehingga tangan ini mudah untuk membantu orang. Tidak bisa membantu dengan harta kita, bantu dengan tenaga kita. Tidak bisa membantu dengan tenaga kita, bantu mereka dengan senyuman dan ucapan baik dari kita. Enggak bisa diam, minimal kita tidak mengganggu mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'lamana masyikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا